Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Bagus. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? NKRI harga mati. Iya, terima kasih. Jadi untuk mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Kehadiratmu Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Setelah menyanyikan lagu syukur, kita selaku warga negara Indonesia tentu harus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Maka Bapak akan memberikan suatu kuis. Nanti kalau yang bisa menjawab itu dapat door prize dari Pak Agus. Ya. Pertanyaannya, apa makna lagu syukur tersebut? Ada yang mau jawab? Oh ya, silakan, Aas. Gimana? Satu lagu nasional yang diciptakan oleh Hussein Mutahar yang mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Aas. Ya. Silakan Aas bisa maju ke depan untuk menerima hadiah ya dari Pak Agus ya. Iya. Terima kasih. Ya. Ya, silakan. Bapak akan mengecek kehadiran kalian untuk hari ini. Ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa alasannya tidak masuk? Oh, mengikuti Popda. Iya, terima kasih. Ya. Jadi saya absen satu persatu lebih dahulu. Yang pertama, Aulia Safira. Ada? Kemudian, Warmilia Nur. Oh iya. Kaila Adinda ada. Lalita Ganda. Oh iya, makasih. Untuk materi hari ini yaitu tentang norma masyarakat
dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang berkaitan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini kalian bisa lihat ke depan. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi, menyajikan laporan hasil identifikasi, dan menghargai keberagaman norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik menunjukkan contoh, mempraktekkan perilaku dan mendukung perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang berkaitan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, ini. Selanjutnya, yaitu yang berkaitan dengan materi. Tadi sudah saya terangkan yang berkaitan dengan materi, ya, perlu kalian lihat, ya. Materi masyarakat, yaitu norma masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari ini ada beberapa jenis norma yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama ini bersumber dari kitab suci atau dari Tuhan. Jadi pengertian norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan atau kitab melalui yang disampaikan kepada para nabi. Maka ada beberapa kegiatan dalam norma agama. Kalau kalian mengetahui sebagai orang muslim, itu harus melaksanakan ibadah dengan baik. Itu yang berkaitan dengan norma agama. Maka ada beberapa kasus di sini, yaitu yang melanggar tentang apa? Yaitu norma agama. Misalnya di sini, yaitu yang berkaitan dengan ada pelajar yang melakukan kegiatan sholat, tapi di sini teman yang lain itu mengganggu. Ya, dengan apa? Yaitu dengan suara kencang, ya. Kemudian ada yang pakai bunyi-bunyian. Itu salah satu pelanggaran dalam norma agama. Nanti norma agama ini yaitu yang berkaitan dengan Tuhan, maka kalau melaksanakan kegiatan agama dengan baik, maka akan mendapatkan pahala. Iya. Kalau melanggar tentang norma agama, maka akan mendapatkan dosa. Nanti mendapat siksa nanti kalau sudah meninggal dunia atau di akhirat. Itu yang berkaitan dengan norma agama. Itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan norma susila. Ya. Norma susila ini yang bersumber pada hati nurani. Mengapa norma itu bersumber pada hati nurani di sini? Ya, karena manusia itu memiliki hati, ya, perasaan, ya. Itu yang namanya norma Norma kesusilaan. Iya, bagus ya. Norma kesusilaan. Jadi hati nurani yang dalam. Misalnya kalian mau berbuat sesuatu, ya, baik yang baik atau yang tidak baik, itu dalam hati kalian itu merasa, ya, merasa ingin melakukan. Contoh, ya, yang berkaitan dengan norma kesusilaan, ya, dari hati nurani manusia. Contohnya apa? Ada yang tahu? Seseorang itu mengalami suatu kebencian. Ya, contohnya di sini misalnya yang tidak baik, ya, misalnya pelecehan
anak laki-laki misalnya menggoda anak perempuan, bahkan sampai yaitu misalnya jewel pipinya, ya, atau mencupit pipinya, itu salah satu bentuk, ya, norma susila. Ya. Kemudian norma susila di sini itu ada beberapa contoh. Ya, yang lain, ya, misalnya kalian ada teman, ya, ada teman, kemudian kalian itu bikin ulah, ya, misalnya kalian yaitu menendang, ya, anak laki-laki menendang perempuan, atau sebaliknya anak perempuan menendang perempuan dari belakang tanpa sepengetahuan. Itu yang namanya norma susila dan lain sebagainya, banyak, ya. Kemudian yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan norma sosial, ya. Norma sosial ini bersumber pada tata krama masyarakat, ya, norma sosial atau norma kesopanan, ya. Itu yang berkaitan dengan tata krama masyarakat. Contohnya itu apa? Ya. Misalnya seorang anak itu harus hormat kepada orang tua. Atau, ya, anak yang lebih muda itu harus hormat patuh kepada yang lebih tua. Itu yang namanya norma kesopanan atau norma sosial. Itu, ya. Contoh yang berkaitan dengan norma sosial atau norma kesopanan. Contoh misalnya ada kegiatan. Di kelas itu adanya kegiatan apa? Yaitu kegiatan petugas piket. Ya. Maka petugas piket ini harus kompak, harus kerjasama. Kalau kalian tidak kerjasama, secara otomatis, ya, saling menuding. Maka harus adanya yang namanya kerjasama. Itu yang namanya norma sosial, ya. Norma sosial ini sanksinya apa? Ya, kalian kena sanksi kalau tidak melaksanakan norma dengan baik. Ya, misalnya kamu dibenci oleh temannya, ya, dijauhi oleh temannya. Karena apa? Kalian itu melanggar yang namanya norma sosial. Contoh yang lain tadi, misalnya kalian tidak hormat kepada orang tua. Ya, ini. Maka kalian secara otomatis itu mendapatkan, ya, sesuatu dari orang tuanya. Seharusnya kalian disayang, ya, dan disayang oleh orang tuanya, ya. Kemudian kalian misalnya kalau minta uang karena kamunya itu sebagai anak yang tidak sopan, kadang-kadang orang tua, ya, mau mengasih itu enggan. Itu yang namanya norma sosial. Nah, maka kami itu penting, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu harus diterapkan. Selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan norma hukum. Ya. Norma hukum itu bersumber pada aturan kenegaraan. Yang berasal dari mana? Sumber dari negara. Misalnya itu ada yang namanya lembaga-lembaga negara yang membuat aturan, ya, dalam undang-undang misalnya, ya. Baik itu undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan, ya, baik perundang-undangan yang berkaitan dengan apa, yaitu yang berkaitan dengan tentang jalan raya, ya, atau lalu lintas, ya, maupun undang-undang tentang pendidikan. Maka undang-undang ini itu yang namanya norma hukum, ya, yang jelas, ya. Jadi norma hukum itu apa? Norma yang diwujudkan untuk menjaga ketertiban supaya terbentuknya yang namanya masyarakat adil dan makmur. Nah, contoh yang berkaitan dengan norma hukum,
Ya. Di situ kalian misalnya norma hukum lalu lintas. Misalnya kalian dalam berlalu lintas berkendara tidak memakai helm. Ya, secara otomatis itu terkena apa? Sanksi hukum. Ya, sanksi hukum itu apa? Sanksi hukum dalam norma hukum itu sanksinya itu jelas. Ya, sanksinya itu tepat. Ini, ya tidak boleh diubah-ubah. Itu norma hukum. Ya, kalian bisa dipenjara ya karena tidak memakai helm. Maka kalian sebagai pelajar hati-hati ya. Walaupun kalian memakai motor tapi helm itu harus dipakai karena berbahaya bagi si pengendara. Itu penting sekali dalam kegiatan pembelajaran kalian. Nah, nanti dalam kegiatan ini perlu kalian ketahui ya, maka ada yang namanya kegiatan yang lain. Ada pertanyaan? Barangkali ada ya yang mau ditanyakan tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya silakan, barangkali ada pertanyaan. Bapak akan menampilkan ya suatu tayangan video tentang norma yang nantinya diidentifikasi sebagai bahan laporan hasil diskusi. Karena nanti ada diskusi, ya, nanti kalian mendiskusikan hasil yang saya sampaikan tadi. Ya. Di samping diskusi di sini juga nanti hasil observasi saya ada tugas untuk kalian yang namanya LKPD. Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ya, nanti kalau lembar peserta didik nanti kalian ya kerjakan soal-soal ya yang nanti kalian terima. Jadi hasil observasi ini nanti kalian terima kemudian nanti dikerjakan. Setelah nanti dikerjakan hasil observasi ini ya yaitu LKPD ya lembar kerja peserta didik, nanti setelah selesai difoto ya kemudian dibuat PDF kemudian dikirimkan kepada link yang sudah Bapak siapkan. Diskusi yang akan kalian kerjakan yaitu yang berkaitan video yang nanti Pak Agus tayangkan. Kalian itu bisa menyimpulkan dari hasil tayangan video ini. Kemudian misalnya kamu tidak pakai helm, ya nanti bagaimana cara penyelesaian itu bagaimana, yaitu perlu didiskusikan dengan teman kelompok masing-masing. Ya. Setelah didiskusikan, nanti selesai membuat kesimpulan. Setelah membuat kesimpulan, kalian presentasi. Ya, kalian nanti dipresentasikan ke depan setiap kelompok nanti maju satu-satu. Kalian bisa lihat ke depan ya yang berkaitan dengan norma. Salah satu norma kesusilaan. Mbak, ya, warnanya jatuh tadi. Oh ya, makasih ya, Dek ya. Ya, sama-sama. Sekarang bisa membentuk kelompok kalian masing-masing. Silakan.
Ya, nama, kemudian kelompok berapa, nanti ditulis. Ya, itu bisa bergabung sana, Mas. Ya, silakan kerjakan dengan baik. Norma agama, ketika sedang sholat ada teman yang mengganggu dengan suara-suara yang termasuk kegiatan melanggar norma agama. Jika kita melanggar norma agama akan mendapatkan sanksi berupa dosa dan akan masuk neraka. Ya, cukup. Terima kasih. Bisa duduk kembali. Menjaga tindakan, melakukan tindakan yang sopan bila menemukan barang orang lain jatuh segera dikembalikan. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Melanggar lalu lintas, tidak memakai helm saat kendara. Jika melanggar akan mendapatkan sanksi. Yang berkaitan dengan norma hukum. Norma hukum adalah norma yang berdasarkan hukum. Norma hukum, jika melanggar norma hukum akan terkena sanksi hukuman penjara seumur hidup hingga mati pelanggaran berat. Oh, itu berarti pelanggaran berat ya? Ya. Oh iya, oke. Kalau pelanggaran berat, misalnya pembunuhan ya direncanakan dan disengaja, itu bisa dikenakan sanksi hukum norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber kepada keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh norma agama adalah melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Yeah. Contoh akibat melanggar norma agama adalah hidup menjadi tak tenang dan tidak teratur. Selain itu, munculnya penyesalan dalam hati dan juga mendapatkan balasannya yang akan diterima di akhirat. Yeah. Untuk peserta lain gimana? Peserta lain barangkali ada masukan? Ini untuk kelompok 5? Tidak ada? Ya, kasih semangat, tepuk tangan. Ya. Hasil diskusi nanti dikumpulkan setelah pelajaran selesai, ya, untuk diambil nilainya oleh Pak Agus. Kemudian selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan kegiatan selanjutnya. Bapak akan membagikan soal. Ya, membagikan soal yang berkaitan LKPD. Ya, jadi di sini peserta didik ya akan dibagikan yaitu tugas. Ya, setelah Pak Agus itu melakukan observasi ya tentang penilaian ya disciplining ya, itu Pak Agus itu membuat soal. Nanti akan saya bagikan, dikerjakan dengan baik. Ya. Nanti setelah dikerjakan dengan baik, kamu kirim ya jawabannya melalui link yang sudah saya berikan kepada kalian. Bentuknya di PDF-kan, kemudian kirim ke alamat yang sudah saya sampaikan kepada
kalian. Ini akan saya bagi soalnya. Link yang sudah saya berikan kepada kalian. Dan waktunya sudah selesai, bisa dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ya. Sekalian hasil diskusinya tadi, diskusi kelompok dikumpulkan jadi satu. Sudah diambil fotonya? Diambil fotonya dulu. Diambil fotonya dulu. Sudah semua? Ya, terima kasih. Ya, karena waktu pelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita bersama-sama untuk menutup pelajaran hari ini, nanti membaca hamdalah bersama-sama. Mari kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bisa meninggalkan ruangan kelas.